ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد وعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهديه واستنى بسنته إلى يوم. أما بعد ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. Amin amin ya rabbal alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina fi ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa dastura. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu jamaah Majelis Ahad Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, kita bisa kembali bermuajahah, beribadah sebagaimana jadi dawuh guru kita dan pimpinan majelis Ustaz Nur Syaifuddin. Datangnya kita ke majelis ini ada banyak ibadah yang dapat kita lakukan. Yang pertama ibadah thalabul ilmi, man salaka tariqan. Kata Nabi, barang siapa yang berjalan dalam memperdalam sebuah ilmu, man salaka tariqan sahalallahu lahu ilal jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, ibadah silaturahim. Kita bertemu kembali, kita berkumpul kembali. Maka di antara sirrul asrar, rahasia dan hikmah mengapa sholat berjamaah di sebagian pendapat ulama mazhab al-arba'ah, al-mu'tabarah al-arba'ah, dari 4 ulama mazhab, ada satu ulama Imam Malik menyatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, hampir mendekati wajib. Karena dengan berjamaah, dengan datang ke masjid, kita bertemu saudara sesama muslim, kita bersilaturahim, bertanya kabar, memperkuat ukhuwah di antara kita. Kalau kita ada
tetangga kita, mungkin saudara kita, teman kita, sergap ke masjid untuk jamaah. Mungkin dalam praktek pelaksanaan sholat berjamaah, mereka menganut dan memperdalam mazhab Imam Maliki. Nah, Imam Maliki hukum sholat berjamaah 5 waktu itu sunnah. Kalau Imam Syafi'i kan hanya sunnah, dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan pun tidak. Nah, dengan berjamaah silaturahim terbentuk. Yang ketiga, iktikaf. Belajar bersama, kita berzikir, kita baca sholawat, kita baca kalimat-kalimat thayyibah, nazam aqidatul awam, kita kirim doa kepada guru-guru kita. Sebelum memulai majelis kita bisa sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu bagian dari ibadah. Ibarat kata pepatah, sekali mendayung 1-2 pulau terlampau. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, waktu luang, dan kemampuan untuk terus istiqomah berada dalam ajaran dan perintahnya. Amin amin ya dirahmat, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nazam Aqidatul Awam yang saban minggu kita baca. Baru minggu kemarin itu sudah ada lombanya online. Iya. Saya ikuti, alhamdulillah nggak masuk 50 besar. Yang masuk yang nilainya 100. Jadi panitianya membuat soal dari kitab Nazm Aqidatul Awam. Jadi yang kita baca nih Bu, itu ada kitabnya. Lagi-lagi sedih tapi senang. Harga kitab masih ada yang harganya 7.500. Matan Aqidatul Awam. Saya beli, ternyata memang lengkap. Syekh Al-Marzuki merangkum Aqidatul Awam, akidah bagi orang-orang awam. Paling tidak isi dari matan Aqidatul Awam ini sifat wajib Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat mustahil bagi Allah, asmaul malaikat, nama-nama malaikat beserta tugasnya, nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25, rukun iman, silsilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silsilah Nabi Muhammad, nama anak-anak beliau, nama istri beliau. Itu dituliskan di dalam kitab Aqidatul Awam. Kita baca saban minggu ini yang halaman depannya aja. Kalau semuanya dibaca ya bukan emas nanti namanya. Jadi bukan Riyadhus Shalihin tapi nanti Aqidatul Awam. Itu ada syarahnya tadi. Itu sebagai bentuk tafa'uliyat. Saban minggu kita baca. Saya berniat kemarin ikut lombanya online khidmah saja. Kita baca nazm beliau Syekh Imam Al-Marzuki, kita pelajari. Saya pelajari dari 50 soal salahnya 2. Karena duluan. Sebenarnya nggak harus cepat selesai. Putusan panitianya yang nilainya tinggi dan cepat selesai itu yang masuk pada 50 besar. Karena ketika itu saya sedang di luar rumah mengerjakan dengan HP saja, ya udah kerjakan sesuai, nggak berharap juara, hanya berharap khidmah kepada Syekh Al-Mu'allif kitab Aqidatul Awam Syekh Al-Marzuki. Mudah-mudahan akidah
Matan Aqidatul Awam yang tiap minggu kita baca ini juga masuk dalam pemahaman akidah kita yang selamat, yang salim, sehingga ibadah kita kepada Allah juga benar-benar baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita masuk kepada hadis ke-12 bab sober min kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dam an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-12 diriwayatkan dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Beliau bercerita, ka'anni anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan, menceritakan kisah seorang nabi minal anbiya, dari nabi-nabi Allah salawatullahi wasallam alaihi, yang rahmat, barakah, keselamatan Allah terlimpah untuk mereka semua. Dorobahu qaumuhu, yang mana nabi ini diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad disiksa oleh kaumnya yang tidak mau mengikuti dan ingkar. Fa'admauhu, karena disiksa secara fisik hingga berdarahlah bagian dari tubuh sang nabi tersebut. Wa huwa yamsahu dam an wajhihi, darah yang keluar dari bagian tubuhnya diusap oleh sang nabi dengan tangannya sendiri. Wa huwa yaqul, sambil sang nabi itu berdoa dalam hatinya, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kalau kita temui hadis di akhir hadis perawinya, ar-rawi minal hadis, perawi dari hadis muttafaqun alaih, berarti Bukhari dan Muslim. Dua perawi hadis yang secara struktural paling banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih. Disebut muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Imam Muslim kedua-duanya pernah meriwayatkan dan menemukan serta membukukan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Mari kita kaji kata per kata. Abdullah bin Mas'ud memiliki nama lain Abi Abdurrahman. Aslama Abdullah bin Makkah sanah as-sadisah minal hijrah. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam sebagaimana termaktub dalam Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Dalilul Falihin. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Hajara ilal Habsyah wa ilal Madinah. Syahida Badran wa shalla lil qiblatain. Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi dan masuk pada kategori as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang pertama kali di era awal Nabi berdakwah sudah mendukung dan masuk Islam. Ada 10 sahabat yang dikategorikan para mu'arikh,
para sejarawan Islam disebut as-sabiqun al-awwalun. Sebagian riwayat ada yang mengatakan 7, dan mereka sahabat-sahabat ini kelak akan dimasukkan ke dalam surga pertama kali setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Mengikuti hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Mengikuti pula perang yang dipimpin oleh baginda Nabi. Salah satunya adalah perang Badar, dan mengalami peristiwa pergantian kiblat. Karena sangat awalnya Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam Islam. Peristiwa perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, Abdullah bin Mas'ud pun merasakan. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dulu kiblat kita, kiblat kaum muslimin untuk sholat sama Masjidil Aqsa. Melihat Islam sebagai agama yang baru ketika itu di Jazirah Arab, lalu perintah sholat turun dengan kiblat mengarah kepada Masjidil Aqsa, dilihat sama orang-orang Yahudi. Lihat tuh agamanya Muhammad. Katanya dia agama yang murni dari Tuhan. Tapi arah ibadah mereka saja masih sama dengan agama kita. Berarti agama kita yang paling baik dan paling awal daripada agama yang dibawa oleh Muhammad dijadikan olok-olokan oleh umat Yahudi. Sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 145 kalau tidak salah. Peristiwa bagaimana Nabi seakan-akan meminta petunjuk. Ya Allah, bagaimana ini? Kau perintahkan kami untuk sholat dengan kiblat Masjidil Aqsa. Lalu kemudian para ahlul kitab, para biarawan, para pakar agama dari bangsa dan kaum Yahudi melihat Islam mengikuti kami, lalu menjadikan itu sebagai olok-olokan. Akhirnya turun perintah Allah. Allah melihat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, aku melihat wajahmu yang murung dan penuh kesusahan wahai Muhammad perihal kiblat ini yang melahirkan kontroversi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka akan aku utus, akan aku buat keputusan dan perintah yang menjadikan aku rubah arah kiblat tersebut agar engkau Muhammad dan kaummu merasa ridho dan tenang. Setelah turun firman Allah surat Al-Baqarah ayat 145 tersebut, mulailah perubahan arah kiblat menuju Masjidil Haram, menuju Ka'bah. Itu dialami oleh Ibnu Mas'ud. Ruwiyalahu samanumi'ah samaniyah wa arba'una hadisan. Darinya banyak hadis berjumlah 848 yang diantara urutan sanadnya disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Akhraja minha arba'ah wa sittun. Sedangkan yang benar-benar bersumber dari Ibnu Mas'ud sebanyak 64 hadis. Demikian dijelaskan dalam kitab Dalilul Fadl. Lafaz berikutnya, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya. Makna kata Ibnu Mas'ud, ka'anni anzuru, seakan-akan aku melihat, aku sungguh melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya, menceritakan kisah salah satu nabi di antara nama-nama nabi yang ada.
jumlah haliyah ata biha bisighatil mudhari lihikayatil hal al-madiyah. Imam Ibnu Mas'ud memilih redaksi kata dengan jumlah dengan fi'lul mudhari, artinya kata kerja yang sedang dilakukan. Padahal hadis ini ceritanya, peristiwanya sudah berlangsung lama, entah bulan lalu, tahun lalu. Tapi Ibnu Mas'ud menceritakan dengan kata kerja saat ini, fi'lul mudhari, dengan maksud isyaratun likamali istighdarihi lah, bahwa Ibnu Mas'ud benar-benar melihat kamalul istighdar, kesempurnaan hadir. Entah itu Ibnu Mas'ud ada di majelis tersebut manakala Nabi menceritakan kisah Nabi yang lainnya yang disiksa secara fisik dan psikis oleh kaum, dan melihat iyana, melihat secara langsung. Karena kan urutan hadis itu karena makna definitif hadis, ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan? Qaulan, redaksi secara kata, nasihat, arahan, wa fi'lan, apa yang dilakukan oleh Nabi, wa takriran, dan apa yang ditentukan oleh Nabi. Jadi hadis mempelajari 3 unsur ini. Fokus kajiannya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang dikatakan dhaif, ada hadis yang dikatakan lemah, mu'an'an, mu'dhal, karena mungkin sahabat yang mendengar perkataan Nabi, melihat apa yang dilakukan Nabi, memahami apa dari ketentuan Nabi, tidak sempurna, terputus urutan sanadnya, nggak lengkap matan hadisnya, maka itu dikategorikan sebagai hadis yang ghairus sahih. Sedangkan hadis yang sahih, yang benar-benar secara kualitas dan kuantitas matan maupun urutan perawinya itu benar dan lengkap, tidak ada yang ditambah dan dikurang. Qala al-Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, zalikan nabi al-muhka huwa Nuh alaihi salam. Dijelaskan dalam kitab Dalilul Falihin, Imam Alauddin Asy-Syafi'i menjelaskan pendapat muhaddis yang lain, Imam Al-Mujahid, bahwa yang dimaksud Nabi Muhammad menceritakan kisah seorang nabi ini adalah kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'u. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kisah surat Nuh dari ayat 1 sampai 10. Saya memahami bagaimana beratnya penderitaan Nabi Nuh dalam rangka menjalankan perintah dakwah ini. Dari ayat ke-5 sampai ayat ke-10 itu keluh kesah Nabi Nuh. Beruntung
para asatidz, para mubaligh, para kiai, para penceramah yang dakwah di zaman sekarang ini tinggal datang, bahkan diantar, dijemput, disangoni. Para nabi dan utusan-utusan Allah tidak merasakan privilege seperti itu. Keluh kesah dialami Nabi Nuh, dan itu pun dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, siang malam aku ajak umatku kepada arah yang baik, kepada agama yang engkau ridhoi. Siang malam aku ajak dengan bahasa yang santun, dengan tutur kata yang halus, dengan contoh yang real dan nyata. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mendekat kepadaku, bahkan justru mereka semakin menjauh. 800 tahun menurut para sejarawan dan para ahli tafsir yang dikisahkan Imam Ibnu Katsir dalam nafsir kisah surah Nuh ini. 800 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang selamat, yang mau ikut hanya hewan-hewan sepasang yang ikut ke dalam bahtera Nabi. Bahkan konon manusia yang ikut pun hanya sepasang 2 anak laki, sepasang balita, sepasang remaja, sepasang orang dewasa, sepasang orang tua. Bahkan anak dan istri Nabi Nuh pun yang sudah sedemikian dekatnya hidup satu rumah, memiliki pasangan hidup dan ayah seorang kekasih Allah, tapi hidayah juga belum masuk ke dalam relung hati mereka. Sedih Nabi. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, dan aku setiap kali datang mendekat, aku berdakwah, aku ajak mereka untuk memohon ampun, untuk mengingat kepadamu, untuk mau menyembah kepadamu, meninggalkan sesembahan yang lain. Ja'alu asabi'ahum fi adani. Digambarkan oleh Nabi Nuh secara spesifik bagaimana penolakan dakwah pada masa itu secara nyata. Jari-jari mereka gunakan untuk menutup telinga mereka. Coba Pak, bayangin Pak, Bu, kita lagi ngomong nih sama anak kita nasehatin. Kita mungkin sebagai guru, kita nasihatin murid kita sebagai mungkin pengusaha, kita punya anak karyawan, kita arahi. Kita lagi ngomong, telinga mereka tutup pakai tangan. Lah apa nggak nyap-nyap? Kalau kata orang, keluar udah kebayorannya. Ya. Nabi Nuh diajak umatnya pelan-pelan dengan bahasa yang santun. Diajak ngomong lagi dakwah, Nabi Nuh ditutup telinganya. Ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghshaw thiyabahum. Kalau berpapasan sama Nabi Nuh, mereka menutup muka mereka dengan jubah, dengan selendang. Gak mau lihat. Itu kan aksi sebuah perilaku yang sungguh menyakitkan. Kita kan kalau ketemu orang yang kita kenal, teman, tetangga, papasan gitu, kalau dia buang muka cemberut, pasti kan muncul pertanyaan, kenapa ya Bapak ini ketemu saya akhir-akhir ini agak berbeda raut mukanya. Iya nggak Pak? Normalnya kan nalurinya ibu misalnya ketemu teman sesama majlis, tiba-tiba ketemu tatap muka, papasan, nggak tegur sapa, nggak apa, merengos aja, pasti kan timbul pertanyaan, ada apa ya? Itu selama berpuluh-puluh tahun dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Wa asarru wastakbaru istikbar. Mereka semakin berpaling, bahkan mereka justru semakin membanggakan dan menyombongkan diri.
hingga akhirnya puncak dari kepasrahan, bukan putus asa, pasrah, mengadu kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau engkau tak mau mendengar dakwahku, arahanku, nasihatku, sudah. Hanya satu arahan yang kutitipkan. Segeralah mohon ampun kepada Tuhan. Sebelum sebuah bencana, sebuah musibah akan segera datang menghampiri kalian, menghampiri umat ini. Kata Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh ini yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang cerita itu dilihat, didengar, dan disaksikan pula oleh Ibnu Mas'ud. Darabahu qaumuhu fa'adimuhu. Makna kata kaumnya memukul Nabi tersebut sehingga mengalirlah darah dari bagian tubuhnya. Bayanun lil muhka wa yahtamilu ala ba'di kauni bayanan lil hikayah fatakunul hikayah lil fi'li ay ata bi fi'lin mislu zalika nabi al muhka fi'la. Manakala Nabi menceritakan kaum Nabi Nuh memperlakukan Nabi Nuh dengan keji, dengan kejam, dengan sombong, hingga melukai dan membuat sebagian anggota tubuh Nabiullah Nuh berdarah. Hal itu pula yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara Nabi menangkap, merangkul emosi dan empati dari para sahabatnya, orang-orang yang loyal kepadanya, kepada kita umatnya yang hadir hari ini, bukan dengan berkata, aku ketika ke Taif dilempar, dihujani kotoran, ketika di Uhud tanggal gigi-gigiku, patah tulang rusukku. Tidak. Nabi jauhkan kata aku dalam setiap sabda. Innama ana basyarun mislukum. Bahkan kata beliau dalam akhir surah Al-Kahfi, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Nabi selalu mengatakan, mengawali redaksinya, manakala menjelaskan siapa dirinya, aku hanya, bukan aku adalah. Sedangkan Fir'aun menjelaskannya, aku adalah Tuhan, aku adalah penguasa, aku adalah raja. Tapi manakala seorang nabi yang benar-benar penguasa, yang benar-benar alim, yang benar-benar kekasih Allah dan pemilik kedudukan yang mulia di sisi Allah, mengatakan dirinya, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku hanyalah manusia sama seperti kalian. Nabi menceritakan itu untuk menggali memori para sahabat lewat perantara kisah Nabiullah Nuh. Kalau mau berkata, kau jangan heran Abu Bakar, kau jangan heran Umar, Utsman, Ali. Kalau peristiwa di Taif, manakala dahiku berdarah, mukaku dilempari kotoran, di Uhud aku terluka. Ada banyak nabi terdahulu sebelumku, jauh lebih susah, jauh lebih berat. Kau jangan heran Abu Bakar, kau jangan emosi Umar. Ini adalah bagian dari perjalanan dan resiko sebagai utusan Allah. Wal muhka bihi ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam bi ahadin min sijji ra'sihi wa kasri rubaiyatihi.
Nabi Muhammad mengkorelasikan kisah Nabi Nuh yang juga disiksa, dianiaya oleh kaumnya, sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk padanan, kesamaan. Orang yang sedang bercerita mengkisahkan kisah seseorang, ternyata dalam kisah itu dia pun yang bercerita tengah mengalami. Di satu sisi sebagai pendengar, pendengar akan melihat sebuah empati, sebuah kasih sayang. Nah Ustaz, berarti Islam itu agama yang mengedepankan empati. Betul. Kalau ada agama, ada keyakinan yang tidak mendidik dan mengajarkan emotional intelligence pada diri setiap penganutnya, maka bagaimana bisa dia memahami kandungan nas, baik ayat Al-Quran ataupun sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya kecerdasan intelektualnya yang diasah, emosinya tidak pernah diasah. Padahal banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan dan menitik beratkan apa itu emotional intelligence, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi lahirnya dari mana? Dari hati. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada diri kalian, pada dalam hati kalian, tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah kalian mengkaji? Umat Islam saat ini krisis kepercayaan diri, krisis keserakahan, karena intelektual jauh lebih diagung-agungkan daripada dipertimbangkan lewat emosional. Akal selalu dikedepankan alih-alih ditimbang dengan hati. Banyak rakyat negeri ini susah payah cari kerja, susah payah cari makan. Apalah yang saya kalau jadi pejabat menimbun dan mengkorupsi harta orang lain. Itu kan kecerdasan emosional. Yang sekarang ini semakin dikaburkan dengan mengagung-agungkan kecerdasan intelektual. Padahal Islam mengedepankan 3 kecerdasan ini harus selalu hadir. Intelektual, emosional, dan spiritual. Itulah yang ayat Al-Quran ajarkan. Itulah hadis-hadis Nabi banyak mengarahkan. Dengan zikir pagi, dengan bacaan Al-Quran, dengan bersosialisasi. Kata Nabi, al-mu'minul ladzi yukhabitun nas wa yasbiru ala adhan khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhan. Seorang mukmin yang hidup mau berbaur dengan masyarakat, bercampur, bersosialisasi dengan komunitasnya, dengan tetangganya, wa yasbiru ala adzahum, dan dia bersabar dengan segala hal yang diperbuat, yang ia terima, oleh karena bagian dari muamalah, bagian dari sosialisasi, bagian dari kebersamaan. Namanya hidup di sosial pasti akan selalu ada misunderstanding, salah paham, salah persepsi. Ya. Jangankan di dunia nyata, yang di dunia maya aja, iya Bu, iya Pak, bisa salah. Padahal kita ngetiknya biasa, perkara karena pasangan kita, istri kita yang di rumah mungkin sedang PMS. Cara membacanya beda. Kan sekarang gitu, ada WA, cara membaca pesan. Kalau kita baca pesannya nyantai, ya biasa. Tapi kalau yang baca pesan ini mungkin moodnya sedang kurang nyaman, sedang galau, bahasa kita yang biasa datar akan dipersepsikan, akan diartikan sebagai bahasa yang
emosi, bahasa yang menyudutkan. Nah itu. Padahal kita ngetiknya biasa. Biasa. Ya sering sama istri saya begitu. Jadi bisa saya WA, saya jawab secukupnya. Ayah kalau di WA, bahasanya jangan begitu. Itu bahasa-bahasa yang kadang disalahartikan. Itu yang di dunia maya, yang hanya sebatas layar sentuh, apalagi yang di dunia nyata. Maka itu akan selalu ada. Tapi manakala kita bersabar sebagai seorang mukmin, kita memahami itu adalah bagian dari karakter orang lain. Ada hal-hal yang bisa kita tahan dan itu bersumber dari diri kita. Mari kita tahan, mari kita jaga. Ada hal-hal yang tidak bisa kita tahan, yaitu di luar kemampuan kita. Kita pahami itu, kita sabar itu khairun, kata dia. Mereka lebih baik minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adha. Lebih baik dari seorang mukmin yang hidupnya hanya mau sendiri, memikirkan ibadahnya sendiri, memikirkan kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa mau memperdulikan umat dan masyarakat sekitarnya. Wa la yasbir ala adha, dan tidak bersabar, tidak mau bersinggungan. Yang penting mas saya gimana aja, terserahlah tetangga saya, tetangga sakit ya biarin aja, tetangga ada yang meninggal yang bagaimana ya biarin aja. Ini kan yang dibuat seperti ini. Setiap muslim hidup pada kawasan eksklusif, tidak mau kenal bagaimana kehidupan masyarakatnya, tidak mau kenal bagaimana kehidupan tetangganya. Kita peduli, kita tanya, kita basa-basi dibilang kepo. Padahal semangat Islam adalah semangat kebersamaan. Kita tanya kabar, kita tanya apa yang bisa dibantu, bukan basa-basi, tapi memang semangat Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan berbuat kemungkaran. Kita kan hidup sekarang dibuat eksklusif. Saban minggu kerja bakti, nggak ada yang keluar rumah. Di perumahan saya, di perumahan saya. Kalau di sini malah diajak berbaur lah. Hidup eksklusif ini yang berbahaya. Karena perintah Islam ini harus disebar. Islam ini harus diketahui. Nilai-nilai itu harus disebarkan agar al-bi'ah as-shalihah, agar lingkungan yang kondusif menjadi salah satu sarana tumbuh dan berkembangnya generasi muslim dengan baik. Wahwa, maksud kata wahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamsahu dam an wajhihi, yaqul, kata pada redaksi kata mengusap darah yang keluar, yang mengalir pada wajahnya sambil berkata, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Sambil Nabi berkata, ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini pun Nabi pelajari dari doa Nabi Nuh alaihi salam. Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa ini sudah dipanjatkan Nabi Nuh terlebih dahulu, manakala Nabi Nuh memaklumi apa yang dilakukan oleh pengikutnya. Coba, sedemikian tulus, sedemikian bersihnya hati para nabi, berdarah mukanya, dicaci, dihina, gak marah, gak sakit hati, malah didoakan, Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka semua tidak memahami. Annahu masaha damahu li alla yusibul ard fayah. Makna doa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun.
Dijelaskan dalam syarah Dalilul Falil fi hadzihil jumlah, pada redaksi kalimat ini, kalimat doa ini, anwa'un minas sabr wal hikam, ada banyak maksud tersirat, tersembunyi dari berbagai jenis bentuk kesabaran dan hikmah dan kebijaksanaan seorang pemimpin, seorang utusan Allah. Yang pertama, kata Imam Alauddin, annahu masahadamahu li'alla yusibul ard fayahillu bihimul bala. Sesungguhnya mengapa Nabi Muhammad dan Nabi Nuh mengusap langsung seketika darah yang mengalir dari wajah mereka sebelum jatuh ke tanah, karena andai darah para kekasih Allah, para utusan Allah sudah terlanjur jatuh ke tanah, dirasakan oleh tanah, bergetar bumi ini, fayahillu bihimul bala, maka Allah halalkan bencana, musibah akan Allah timpakan untuk tempat yang di dalamnya manusia-manusianya terang-terangan menyiksa, menyakiti secara fisik orang-orang utusan Allah. Ini hikmah yang pertama. Maka ketika peristiwa di Taif, Nabi segera menyekat dahi beliau ketika terkena lemparan batu dari penduduk Taif, segera disekat, segera diusap oleh Nabi. Nabi khawatir, andai setetes darah ini jatuh di tanah Taif, malaikat Jibril sudah doa, ya Muhammad, lau da'aut Allah, andai kau berdoa kepada Allah, wahai Muhammad, kau meminta kepada Allah untuk membinasakan penduduk Taif ini, akan aku angkat dua bukit yang mengelilingi daerah Taif ini agar aku timpakan kepada mereka. Itu daunnya Nabi, daunnya malaikat Jibril. Tapi Nabi lagi-lagi berdoa menggunakan doanya Nabi, Allahumma ighfir qaum fa innahum la. Itu hikmah yang pertama, kata Imam Alauddin, andai darah Nabi jatuh tepat menetes di Taif, mungkin Taif yang saat ini indah, pusat destinasi orang-orang yang umroh dan haji untuk berdharma wisata, manakala menyelesaikan rukun haji dan umroh, tidak ada di Taif. Tapi karena kecintaan, ketulusan, kedewasaan, keluhuran akhlak dan budi pekerti para nabi dan rasul-rasul Allah, kita masih menyaksikan keindahan kasih sayang yang terus menyebar di bumi Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Imam Alauddin, annahu qabala jahlahu bifadlihi fada'a lahum bil ghufran. Hikmah yang kedua, bentuk sabar yang kedua, Nabi menerima, Nabi menghadapi sifat bodoh mereka, sifat yang mereka benar-benar nggak tahu, yang tidak mengerti, karena memang mereka benar-benar majhul, benar-benar tertutup nalarnya, intelektualnya, nalar dan logikanya yang telah Allah berikan, akal yang Allah berikan, benar-benar belum dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Nabi paham itu, Nabi terima kebodohan mereka, dan Nabi hadapi kebodohan mereka dengan keutamaan sifat dan akhlaknya. Fada'a lahu, maka Nabi mendoakan mereka. Fada'a lahum bil ghufran, Nabi mendoakan mereka agar Allah memberikan ampun. Wal muradu ghufran zanbun tilkal jarimah minhum, bahwasannya ampunan itu yang Nabi mintakan ampunan untuk mereka, untuk kita para umatnya, untuk mereka yang belum beriman ketika itu, dan yang dimintakan Nabi Nuh pula kepada Allah,
untuk kaumnya yang membangkang, agar dosa-dosa tersebut yang lahir dan berasal dari mereka menjadi sebab turunnya ampunan, karena yang memintakan doa adalah orang-orang pilihan Allah, juga kekasih Allah. Wa du'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutlaqan wa illa la amanu an akhirahum id huwa sallallahu alaihi wasallam mujabud da'wah. Karena sesungguhnya kalau Nabi tidak memintakan ampun, andai Nabi Nuh ketika itu tidak memohon ampun kepada Allah, tidak meminta kepada Allah agar Allah menurunkan ampunan, dan Nabi Nuh tidak memerintahkan kepada umatnya agar meminta ampunan, andai Nabi Nuh tidak melakukan itu, maka kaumnya, umat manusia, umat muslim yang saat ini mungkin juga tidak akan beriman. Mereka tidak akan percaya dengan kehidupan akhir. Oleh karena doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh, oleh karena doa yang dipanjatkan oleh utusan-utusan Allah, maka terbukalah hati mereka, terbukalah kesadaran mereka. Maka kita kalau menghadapi manusia, menghadapi anak, kalau anak kita yang mungkin terus kita didik, kita arahkan, insya Allah bisa. Kalau kita menghadapi manusia, ada kita menghadapi manusia yang mungkin udah, kalau kata orang dulu udah bebel, udah kepala batu, susah, kita doakan. Kalau zaman ini sudah tidak ada nabi, doa orang-orang soleh, doa para kekasih Allah, doa guru-guru kita yang mukhlis, doa orang-orang tua kita yang masih sehat. Itu adalah doa-doa yang mampu menyelamatkan kita dari bala dan musibah. Yang ketiga, annahum iktadharu an su'i fi'lihim ba'da ilmihim wa la tunafi baina du'a bima zukira in kana min nuhin wa qawmin. Yang ketiga, hikmah yang ketiga dari sikap sabar di balik doa Nabi, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi memaafkan ansu'i akhlakihim, dari buruknya akhlak umat terdahulu, dari buruknya perilaku orang kafir Quraisy, ba'da ilmihim, setelah Nabi mengetahui bahwa mereka benar-benar tidak paham, bahwa mereka benar-benar tidak tahu. Wala tunafi baina du'a bima zukira in kana min nuhi wa qawli. Itu semua Nabi lakukan dengan tidak mengenyampingkan, dengan tidak menghilangkan esensi bahwa Nabi Nuh pun memaklumi dan memahami yang dilakukan kaumnya ketika itu, menyakiti, mencacinya, menghinakannya, bahkan anak dan istrinya, mengikuti mereka yang tidak mau beriman. Nabi Nuh dengan legowo, dengan besar hati, dengan lapang dada, dengan kedewasaan orang tua, memahami itu, bahwa kaumnya tidak mengetahui apa-apa. Sebagaimana redaksinya Nabiullah Isa alaihissalam. Ada dalam Al-Quran itu kan, manakala Bani Israel meminta kepada Nabiullah Isa, ya Isa, wahai Isa, berdoalah engkau kepada Tuhan agar menurunkan kepada kami hidangan dari langit. Rabbana anzilna ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa diperintah sama Bani Israel, disuruh sama Allah, minta kepada Tuhan agar Tuhanmu menurunkan hidangan kepada kami dari langit sebagai saksi, sebagai bukti, dan kami kuat, iman kami kuat karena kami melihat bukti tersebut.
Berdoalah Nabi Isa. Nabi Isa berdoa didengar oleh Allah. Turun agreement, perjanjian, MOU. Wahai Isa, kata Allah, kalau umatmu, kalau pengikutmu setelah aku berikan nikmat, aku turunkan hidangan. Bukan hidangan yang tiba-tiba turun, bukan. Nikmat hujan, tanah yang subur, kehidupan yang lebih baik. Setelah aku turunkan nikmat ini, mereka ingkar. Lahu azibanna. Kalau mereka ingkar, akan aku azab mereka melebihi azab yang tidak pernah aku berikan kepada umat yang lain. Nabi Isa pemimpin. Mental setiap pemimpin itu harus mampu memastikan bahwa apa yang dipimpinnya selamat. Kita kepala keluarga, Pak, harus bisa memastikan anak istri kita nanti selamat di akhirat. Ibu sebagai pemimpin, kita harus bisa anak-anak yang kita didik, kita rawat, kita besarkan di rumah selamat masa depannya dunia dan akhirat. Yang pejabat, yang pemimpin, yang punya anak buah, kita pemimpin. Memastikan semua yang kita pimpin selamat. Ini mentalnya pemimpin. Kalau mental pemimpin, semua pemimpin di lapisan apapun dalam masyarakat di negara kita seperti ini. Mencontoh para nabi dan rasul. Walaupun bukan nabi dan rasul semua, paling tidak cara memimpinnya. Apa? Lebih mendahulukan yang dipimpinnya, alih-alih mendahulukan kepentingan diri. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa mengatakan, karena ia sebagai pemimpin, baik ya Allah, kalau kau memang ingin menurunkan azab yang lebih pedih, andai kaumku ini nanti ingkar, itu hakmu. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi wahai Allah, kalau kau azab kaumku ini, kalau kau azab yang pedih yang tidak pernah engkau berikan kepada umat lain, kepada umatku engkau berikan. Mereka juga hamba-Mu. Mereka juga penciptaan. Mereka juga makhluk. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha arif dan maha lembut. Engkau adalah Tuhan yang memiliki sifat penyayang dan pengasih. Akhirnya diturunkan nikmat tersebut. Yang zalim, yang ingkar diberikan azab, yang bersyukur ikut bersama Nabiullah Isa. Hingga disebut kaum Hawariyun, man ansari ilallah, qala Hawariyun, mereka ikut bersama Nabiullah Isa alaihissalam. Dari redaksi ini, dari ayat ini kan orang-orang yang orientalis, yang liberal. Ini ayat yang sering diperdebatkan. Bagaimana bisa seorang Nabi Isa, dalam redaksi percakapan ayat tersebut, meminta kepada Allah, lalu Allah kemudian mengabulkan. Bukankah secara hierarki derajat, Isa adalah manusia, Allah adalah Al-Khaliq? Kok bisa manusia mendikte Tuhan? Ini yang diperdebatkan. Lihatnya tidak seperti itu. Yang dilihat mental Nabi Isa sebagai pemimpin. Ini kan barisan Islam-Islam yang merongrong, yang mencoba merusak akidah dan pemahaman masyarakat awam lewat tafsir yang asal-asalan. Yang dilihat mental seorang pemimpin ingin menyelamatkan, bertanggung jawab bahwa agar semua pengikutnya dipastikan selamat, tidak kena hukuman, tidak kena azab, karena dia sebagai pemimpin diplesetkan, dijadikan ajang perdebatan untuk melemparkan pemahaman yang salah di tengah-tengah umat.
Terakhir, wa yanbaghi lisan at-tahalli bima fihi kama wa yanbaghi lisan at-tahalli bima fihi. Imam Alauddin menutup penjelasan syarah beliau dalam kitab Dalilul Falihin berdasarkan hadis ke-12 ini, maka hendaknya lisan bagi orang yang sedang menuju kepada Allah, al-mutasawwif, orang yang bertasawuf, berthariqat. Jadi di sini Pak Bu yang ikut thariqat diikuti selama baik, selama benar, tidak mengikuti dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti. Kalau sudah melenceng, bahaya, tinggalkan. Hati-hati. Sekarang kan banyak thariqat yang kebablasan, harus jelas guru. Yang bagi lisan, maka hendaknya bagi setiap orang yang sedang berjalan menuju Allah, at-tahalli, menghilangkan sifat yang buruk ini, sebagaimana Nabiullah Nuh dan baginda Nabi kita Muhammad SAW menghilangkan sifat keakuan, privilege sebagai utusan Allah, privilege sebagai kekasih Allah, benar-benar Nabi hilangkan. Nabi tidak balas dendam, Nabi tidak balas menghakimi, Nabi tidak balas membunuh orang-orang yang menyakitinya, tidak. Tapi Nabi mendoakan, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah sifat yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang menuju kepada Allah. Hilangkan semua sifat keakuan. Wah, saya ini ustaz, saya ini kiai, saya ini ulama, saya ini pejabat. Selama masih ada kata saya, aku dalam diri kita, manakala kita berjalan menuju Allah, as-saliku ilallah, maka tidak akan benar-benar sampai. Imam Alauddin mengatakan, lisalik ila sabilillah, al-mutasawwif, orang yang bertasawuf menuju puncak tujuannya murni adalah Allah, tidak melihat apapun, dia harus hilangkan semua. Itu kan yang susah, itu kan yang berat. Maka Kamaruya, sebagaimana diceritakan, ada sebuah kisah. An-Najundiyan, ada seorang tentara, Daraba ba'dul arifin, menangkap salah seorang al-arif billah, seorang wali, seorang kekasih Allah. Wa huwa la ya'rif, si tentara ini nggak tahu kalau orang yang ditangkap ini adalah kekasih Allah, termasuk orang yang dekat dengan Allah, dengan segala ta'abudiyahnya, dengan segala akhlaknya, dengan segala keistiqomahan ibadah. Faqila innahu fulanan, dikasih tahu sama masyarakat sekitar, Pak, Bapak nggak tahu yang Bapak tangkap itu si A, Syekh A. Fa'ada ilaihi mu'taziran. Akhirnya si tentara ini datang menemui seorang ulama tersebut, al-arif billah, mu'tazir, meminta maaf. Maaf Pak, apakah tetap ditangkap? Ya, wallahu a'lam. Faqala, si syekh ini, al-arif billah ini berkata, qad abaratu zimmatan wa da'autu laka lima darabatani. Aku maafkan engkau, aku sudah maafkan, enggak apa-apa. Dan aku sudah berdoa kepada Allah agar engkau tidak diberikan dosa, tidak disalahkan oleh sebab menangkapmu. Tidak apa-apa, aku terima. Wa qala kaifa zakat? Loh, Syekh, mengapa demikian? Lalu kata Syekh tersebut, kata al-arif billah tersebut yang ditangkap, qala li'annaka sababan lidukhuli al-jannah. Ada yaul mukhatabah, karena sikapmu ini yang menangkapku menjadi sebab Allah memasukkanku ke dalam surga. Fala akunu sababan li'azabika, dan aku tidak menjadi sebab engkau nanti diberikan azab di akhirat. Faqubba ala syai'in wa tab. Si tentara ini akhirnya memeluk al-arif billah ini
dan memohon ampun, bertaubat di sisa hidup. Bagaimana kisah ini diperkuat dengan kisah ini? Orang yang salah ditangkap, dia tidak memberontak, tidak marah, tidak menuntut balik, tapi dimaafkan dan mendoakan orang yang menangkap tersebut dengan jaminan orang tersebut nanti di akhirat tidak akan diberikan dosa dan dia, si syekh tersebut, mendapatkan jaminan surga karena luasnya rasa maaf dan sabar pada diri. Itulah hadis yang ke-12 dari bagaimana Nabi Muhammad mengisahkan kisah Nabi Nuh, diakhiri dengan doa, Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Banyak-banyak kita permisif, kita maafkan andai ada sikap buruk orang lain yang itu kepada kita sendiri hanya merugikan diri kita sendiri. Andai itu benar terjadi, kita memohon ampun kepada Allah. Andai itu hanya fitnah, andai itu hanya ghibah, andai itu hanya hal-hal yang ditambah-tambahkan, kita juga berlindung kepada Allah dari segala fitnah, ghibah dan keburukan. Kita ingat sabda Nabi, mukmin yang berbaur lalu bersabar dengan apa yang ia terima dari perilaku sesama manusia maupun sesama muslim yang lain, derajatnya di mata Rasul lebih baik daripada mereka yang hanya hidup seorang diri, menyendiri, tidak mau berbaur, tidak mau kenal tetangganya, dan tidak mau bersabar atas hal-hal negatif yang diterima. Mudah-mudahan sikap sabar, tuntunan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW semakin menguatkan kita untuk terus bersikap sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Cukup satu hadis aja ya Pak. Sebenarnya saya sudah nulis 2, tapi berhubung udah lama juga satu hadis. Kiranya itu ada yang ingin diskusikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya luar biasa, manakala kemudian berupa fitnah atau bagaimana kita beliau